Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Lulu Lusiantoro, SEMSC PhD, selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafka Nazala dengan NIM 214909994 PEK 28394. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penulisan dan penelitian tesis saya yang berjudul Pengukuran Kinerja dan Cost Benefit Analysis menuju Warehouse Management System pada Pusat Gudang dan Dokumen Terpadu PT Syarikat Cahaya Media. Hal yang melatar belakangi penelitian saya pada kali ini ialah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912. Dengan beragamnya masyarakat yang ada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menginisiasi adanya pendirian Amal Usaha Muhammadiyah, di mana tujuan Amal Usaha Muhammadiyah sendiri ialah memberdayakan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan, di mana ini adalah sumber permasalahan dari umat itu sendiri. Kemudian di tahun 1915, Haji Fahrudin menginisiasi pendirian majalah yang menjadi warta atau mengabarkan kegiatan di Muhammadiyah dan juga perekonomian warga yang diberi nama Surat Kabar Suara Muhammadiyah. Dan terbukti hingga hari ini Suara Muhammadiyah menjadi surat kabar resmi milik persyarikatan di bawah legalitas PT Syarikat Cahaya Media. Hingga pada hari ini, PT Syarikat Cahaya Media mengembangkan lini bisnis di luar media dan percetakan. Di antara lain adalah toko retail yang menjual sembako, kemudian bisnis logistik, bisnis perhotelan, bisnis media dan penyiaran, serta bisnis travel. Dengan berkembangnya lini bisnis usaha di bawah PT Syarikat Cahaya Media, perusahaan berinisiatif untuk mendirikan pusat gudang dan dokumen terpadu yang menjadi sumber distribusi dan juga penyimpanan dari lini bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan meresmikan pusat gudang dan dokumen terpadu pada Februari 2022 dan beroperasi pada Agustus 2022. Kompleksitas operasional fasilitas gudang ini sendiri bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Dari hasil wawancara awal yang kami lakukan kepada kepala gudang, permasalahan gudang ini muncul akibat adanya pengembalian barang dari toko dan pengembalian barang dari gudang itu sendiri kepada para suppliernya. Namun, gudang belum memiliki SOP atau juga kebijakan retur bagaimana mengatur barang-barang yang akan dikembalikan dan barang-barang yang hendak dikembalikan kepada supplier ini sehingga tidak menjadi penumpukan di dalam gudang itu sendiri. Potensi kerugian yang muncul akibat permasalahan kesulitan penerapan kebijakan retur ini sangat tinggi, terbukti. Dilihat dari 2022 sampai Oktober 2023, terdapat 12.374 barang yang akan diretur. Indikasi penyebab awalnya ialah kurangnya kontrol gudang di mana saat proses penerimaan barang itu sendiri, kemudian kurangnya kontrol toko retail saat proses retur barang ke gudang, dan juga yang terpenting kurangnya koordinasi sumber daya manusia dan proses penerimaan serta penyimpanan barang retur kepada supplier. Kemudian kami perlunya penerapan sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system, di mana sistem manajemen pergudangan ini diharapkan bisa mengatur bagaimana barang keluar masuk, terutama barang retur, agar tidak terjadi penumpukan seperti yang terjadi pada saat ini. Pentingnya penerapan warehouse management system ini menurut Kandrinto dan kawan-kawan ialah gudang merupakan fasilitas penyimpanan dan berdampak pada peningkatan produktivitas performa operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya manajemen gudang yang efektif, maka dampak strategis terdapat muncul kepada perusahaan, di mana perusahaan ini bisa menjual perusahaannya dengan nilai atau citra yang lebih baik, menurut Liana di tahun 2017. Dari latar belakang tersebut, kami membagi menjadi beberapa poin rumusan permasalahan, antara lain pertumbuhan lini usaha diiringi kompleksitas operasional gudang yang semakin meningkat. Kemudian munculnya risiko human error diindikasi dengan tingginya tingkat barang retur. Kemudian lemahnya kontrol gudang dan toko retail perusahaan. Kemudian belum adanya sistem yang mengatur kebijakan retur, baik itu SOP retur yang tegas ataupun penerapan warehouse management system.
Lalu, perlunya evaluasi kinerja gudang melalui Key Performance Indicator operasional gudang, dan juga perlunya perhitungan biaya dan manfaat atau Cost Benefit Analysis apabila perusahaan menerapkan Warehouse Management System. Berikut adalah pertanyaan yang selaras dengan tujuan penelitian. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini. Lingkup dari penelitian ini berfokus pada permasalahan kuantitas retur, yaitu akar permasalahan terjadinya retur, analisis kinerja gudang, dan cost benefit analysis jika perusahaan menerapkan warehouse management system. Analisis ini dilakukan di Pusat Gudang dan Dokumen Terpadu milik PT Syarikat Cahaya Media yang terletak di Jalan Timbangan Tebu, Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Pengukuran kinerja gudang ini berdasarkan Key Performance Indicator of Warehouse Operation System dan juga analisis cost benefit analysis dilakukan untuk menilai jika perusahaan menerapkan konsep warehouse management system. Berikut adalah landasan teori yang menjadi landasan teori penelitian ini. Gudang menurut Warman di tahun 2004 merupakan fasilitas yang memiliki fungsi penyimpanan berbagai macam jenis produk yang memiliki unit penyimpanan dalam kuantitas yang besar maupun kecil dalam jangka waktu ketika suatu produk dihasilkan oleh produsen dan saat produk dibutuhkan oleh konsumen atau departemen kerja dalam fasilitas produksi. Manajemen pergudangan menurut Indriani di tahun 2020 merupakan hal-hal bagaimana pekerjaan utama dari sebuah gudang seperti manajemen penyimpanan, manajemen unit penyimpanan, manajemen barang yang berbahaya, pemrosesan pesanan, keluar dan masuknya material, pengambilan stok, dan pemeriksaan pengisian ulang. Lanjut, menurut Indriani 2020, Warehouse Management System merupakan solusi krusial bagi perusahaan, terutama ketika visibilitas stok secara real-time, akurasi, dan efisiensi operasional gudang menjadi fokus utama perusahaan. Lalu, Key Performance Indicator yang akan menjadi titik atau penilaian dari kinerja gudang pada saat ini, kami mengambil dari penelitian Rama dan kawan-kawan. Beberapa KPI penting dalam manajemen pergudangan meliputi kategori pemenuhan pesanan, inventory management measures, dan warehouse productivity. Ada 10 pengukuran yang akan dilakukan, antara lain on-time delivery, order fill rate, order accuracy, line accuracy, order cycle time, inventory accuracy, damage inventory, stock-to-stock system, orders per hour, dan cost as a percent of sales. Ini semua dilakukan di fasilitas gudang di perusahaan dan dalam rentang awal tahun 2024. Berikut adalah landasan teori cost-benefit analysis. Dari penelitian sebelumnya, ini menjadi beberapa acuan peneliti melakukan penelitian. Namun, ada acuan utama yaitu di judul Factors Influencing the Successful Implementation of the Warehouse Management System, karya Natesan. Metode yang digunakan adalah identifikasi KPI dan studi kasus perusahaan. Metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus, yaitu fokus pada pengukuran kinerja atau KPI dan analisis biaya manfaat, serta rencana implementasi warehouse management system di pusat gudang dan dokumen terpadu perusahaan. Pengukuran kinerja gudang sendiri berdasarkan KPI dan dilakukan selama bulan Januari sampai April 2024 di pusat gudang perusahaan. Sumber datanya ada dua, yaitu data primer, yaitu pengamatan langsung, dan data sekunder, data tertulis dan pencatatan perusahaan. Metode pengumpulan data kami lakukan menjadi 3, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ada juga metode analisis datanya, yaitu mengidentifikasi kelompok jenis barang yang mengalami retur sepanjang tahun 2022 sampai 2023. Lalu membuat fishbone diagram yang didapatkan dari wawancara kepada kepala dan staf di gudang, yaitu man, method, material, dan money. Kemudian mengukur kinerja gudang berdasarkan indikator yang ditulis oleh Rama dan kawan-kawan di tahun 2012. Kemudian di akhir akan dilakukan perhitungan biaya awal cost benefit analysis apabila perusahaan menerapkan warehouse management system. Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Gambaran barang di gudang. Jenis barang yang terdapat di gudang sangat beragam, namun peneliti memilih menjadi 6 jenis barang yang dijual di Logmart, yaitu adalah toko retail yang dimiliki oleh perusahaan.
antara lain produk minuman, makanan siap saji dan ringan, bumbu dan bahan masak, perawatan dan kebutuhan rumah tangga, herbal dan suplemen, serta lainnya. Sumber data toko retail yang kami gunakan dibagi menjadi 3 berdasarkan rentang jarak dari gudang menuju toko-toko yang ada di sekitar Yogyakarta. Rentang 0 sampai 5 km ada Lokmart di PKU Gamping sampai Sonosewu, rentang 5 sampai 10 km dan rentang lebih dari 10 km. Kemudian, di pemetaan kuantitas varian yang mengalami retur dilihat seperti yang ada di tabel. Kemudian analisis penyebab tingginya retur barang di gudang. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala gudang dan juga staf. Di antara lain, yang menjadi penyebab tingginya retur barang di gudang dibagi menjadi 4 penyebab, yaitu sumber daya manusia, material, metode, dan money. Di sumber daya manusia, adanya tenaga kerja yang kurang terampil, lalu beban kerja yang sangat menumpuk, dan motivasi pekerja yang rendah menjadi penyebab bagaimana tingginya retur barang di gudang. Kemudian di sisi material, sering berubahnya material barang atau kemasan barang menjadi lebih rendah spesifikasinya dibanding barang-barang yang sudah pernah dijual oleh perusahaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana gudang bisa menyimpan barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang baru tetap aman dan juga tidak berefek apabila digunakan. Kemudian adanya barang diterima mendekati atau sudah kadaluarsa. Artinya, supplier yang supply kepada gudang ini perlu dicek kembali bagaimana barang-barang yang mereka setorkan ini kadaluarsanya apakah masih panjang atau sudah dekat mendekati kadaluarsa. Apabila sudah mendekati, tentunya ini sangat merepotkan bagi gudang karena tidak bisa dijual di toko retail. Kemudian ada juga metode, yaitu lamanya waktu tunggu pemesanan sampai pengiriman, lalu penumpukan barang melebihi batas maksimal penumpukan, dan juga belum adanya SOP handling material secara tertulis. Lalu di sisi money ada yaitu belum adanya dana untuk pelatihan karyawan yang belum dianggarkan dan juga dana untuk membuat SOP yang belum dianggarkan. Berikut adalah kinerja gudang apabila kami lihat berdasarkan Key Performance Indicator of Warehouse Operation System. Yang pertama adalah order fill rate, yaitu indikasi bagaimana perusahaan me- bisa bisa memenuhi permintaan dari toko-toko yang menjadi sumber data. Dapat dilihat, yang terendah adalah bulan April dari Lokmart Wonosari. Perusahaan gudang hanya bisa memenuhi permintaan 50,25% dari permintaan yang diminta oleh Lokmart Wonosari. Namun di bulan Maret, Lokmart Wonosari menjadi kelebihan barang, yaitu artinya gudang terlalu banyak menstok barang-barang dari yang diminta oleh toko. Lalu di bulan Februari menjadi bulan yang sangat rendah dibanding bulan-bulan yang lainnya di dalam gudang memenuhi permintaan toko. Penyebabnya antara lain banyaknya libur yang ada di bulan Februari dan juga banyaknya kegiatan yang ada di gudang maupun di toko itu sendiri. Lalu di bulan Maret menjadi rata-rata gudang bisa memenuhi permintaan toko secara paling tinggi. Yang kedua adalah on time delivery. On time delivery maksudnya bagaimana perusahaan gudang bisa memenuhi permintaan toko dalam 1 hari pengiriman. Berdasarkan data yang peneliti tampilkan, di Lokmart Wonosari ini menjadi toko yang paling rendah perusahaan bisa memenuhi dalam 1 hari. Dan Lokmart PKU Jogja ini menjadi yang paling tinggi perusahaan bisa memenuhi permintaan dari toko. Berdasarkan jumlah ketidaktepatan dari bulan ke bulan berikutnya dapat diketahui sebagai berikut. Dari Januari ke Februari terjadi penurunan jumlah tidak tepat dari 76 menjadi 52. Dari Februari ke Maret tidak tepatnya itu berubah dari 52 menjadi 71. Dan dari bulan Maret ke April terjadi penurunan jumlah tidak tepat dari 71 ke 55. Maknanya fluktuatif sekali bagaimana gudang ini bisa memenuhi permintaan dalam 1 hari pengiriman. Dan ini perlu kita cari penyebabnya. Lalu order akurasi, yaitu bagaimana gudang bisa memenuhi permintaan secara tepat yang diminta oleh toko-toko. Di rata yang
tampilkan pada tabel ini, Lokmart PKU Jogja menjadi yang tertinggi bagaimana gudang bisa memenuhi permintaannya, dan Lokmart Wonosewu ini jadi yang terendah bagaimana perusahaan bisa memenuhi permintaan dari Lokmart Wonosewu. Secara keseluruhan, rata-rata order accuracy menunjukkan peningkatan dari bulan Januari ke April. Maknanya, gudang juga berupaya untuk terus menjadi yang lebih baik. Kemudian adalah line accuracy, kemudian order cycle time. Order cycle time ini bagaimana perusahaan atau gudang bisa memenuhi permintaan yang diminta oleh toko dalam jangka waktu tertentu. Pada kesempatan ini, peneliti menentukannya dengan satuan jam. Yang paling cepat ratanya terjadi pada bulan Maret, yaitu 1,5 jam perusahaan gudang bisa memenuhi permintaan toko. Kemudian inventory accuracy. Secara keseluruhan, rata-rata persentase akurasi stok itu adalah 114,8%, yang menunjukkan adanya bias kelebihan stok pada beberapa barang. Lalu, analisis selama 4 bulan ini diperoleh pola ketidaksesuaian konsisten pada barang tertentu. Beberapa barang, seperti camilan atau produk dengan masa simpan pendek, cenderung menunjukkan kekurangan stok kurang dari 100% secara konsisten selama 4 bulan. Hal ini mengindikasikan adanya tingginya permintaan atau kerusakan selama penyimpanan. Lalu barang-barang lain seperti minuman tertentu menunjukkan kelebihan stok lebih dari 100% secara terus-menerus. Hal ini mengindikasikan adanya kesalahan pencatatan atau penerimaan barang yang berlebihan. Kemudian orders per hour. Order per hour ini bagaimana gudang bisa memenuhi permintaan satu toko dalam waktu 1 jam. Peneliti memilih 3 staf gudang yang menjadi observasi dalam penelitian kali ini, dan kami menyamarkannya menjadi kode A, B, dan C. Dari yang terlihat, karyawan dengan kode C ini bisa menyelesaikan permintaan toko secara sangat cepat, dan ini menjadi faktor-faktor di mana kehandalan manusia ini juga sangat berpengaruh pada kecepatan pekerjaan. Lalu cost of operation of sales. Biaya perawatan gudang ini bisa dilihat di tabel berikut. Hanya menunjukkan sebesar 2,9% dari total biaya operasional toko, menunjukkan bahwa proporsi dana yang dialokasikan untuk menjaga kondisi gudang relatif kecil dibandingkan dengan total pengeluaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Lalu bisa kita ringkas bagaimana kinerja gudang berdasarkan Key Performance Indicator of Warehouse Operation System. Parameternya adalah order fulfillment rate, inventory management measures, dan warehouse productivity. Di order fill rate, capaian dan besaran nilai di gudang PT Syarikat Cahaya Media sebesar 78,55%. Hal ini berindikasikan 21%-an permintaan toko itu belum bisa dipenuhi oleh gudang. Lalu on time delivery, ada 6 tidak tepat dalam rata dalam 1 bulannya yang bisa dilakukan oleh gudang. Hal ini perlunya dilakukan peningkatan kembali bagaimana ketidaktepatan ini untuk bisa ditekan menjadi 0. Lalu order accuracy dan line accuracy hampir sama, yaitu 77%. Hal ini mengindikasikan adanya 20-an% barang-barang yang dikirim dari gudang menuju toko itu belum tepat, dan juga order cycle time ini masih sangat tinggi, yaitu 3,25 jam. Artinya rata gudang bisa memenuhi permintaan satu toko itu selama 3,25 jam. Lalu damage inventory-nya ini ada 17,08. Lalu dock to stock time-nya, yaitu adalah bagaimana perusahaan bisa menurunkan barang dari supplier lalu bisa dikemas menuju gudang ini selama 1,35 jam. Lalu orders per hour-nya ini ada 45,1%. Artinya perusahaan bisa memenuhi permintaan 45%-an dalam waktu 1 jam dari satu toko. Lalu perawatan gudang ini sebesar 18 juta, yaitu selama 2,9% dalam 1 tahun. Lalu perhitungan cost benefit analysis untuk rancangan warehouse management system. Berikut adalah tabel perhitungan cost benefit analysis untuk investasi awal di warehouse management system. Peneliti belum memperhitungkan
apa saja yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Namun, total investasi yang bisa menjadi acuan dalam perusahaan menerapkan warehouse management system ini sebesar 370 juta rupiah. Yaitu, kita masuk ke dalam pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah retur barang gudang pada tahun 2022 menuju 2023. Meskipun adanya penurunan di jumlah retur barang, namun bisa kita lihat dari tabel yang ada, adanya penurunan jumlah retur barang ini, namun tidak seiring dengan jumlah varian yang terjadi. Di tahun 2023, jumlah varian yang mengalami retur malah semakin tinggi, walaupun jumlahnya secara kuantitas semakin turun. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah retur gudang dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu manusia, metode, material, dan money. Kemudian, berdasarkan dari analisis penyebab adanya retur barang serta kemungkinan meningkatkan kinerja gudang, maka hasil penelitian ini menyarankan untuk mengadopsinya warehouse management system pada pusat gudang PT Syarikat Cahaya Media. Kesimpulannya, yang pertama, adanya penurunan jumlah retur barang dari tahun 2023 ke tahun 2022 ke 2023, namun terjadi peningkatan pada variasi jenis produk yang diretur. Di tahun 2023 ini muncul retur barang-barang baru, sementara beberapa produk yang diretur di tahun 2022 tidak lagi mengalami retur. Ini menunjukkan konsistensi untuk mengurangi retur barang yang perlu ditingkatkan oleh gudang. Kemudian hasil Fishbone menunjukkan bahwa masalah retur gudang ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu manusia, metode, material, dan money. Kinerja gudang PT Syarikat Cahaya Media diukur melalui Key Performance Indicator yang mencerminkan efisiensi operasional dan manajemen persediaan, seperti yang sudah peneliti jabarkan pada kesempatan yang sudah. Lalu, komponen utama yang perlu dipersiapkan untuk mengadopsi warehouse management system ini meliputi lisensi perangkat lunak seperti SAP atau lainnya, dan juga perangkat-perangkat hardware yang dibutuhkan oleh gudang. Implikasinya bagi akademisi, penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan tentang upaya gudang yang akan menerapkan sistem warehouse management system, serta aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya. Lalu bagi pusat gudang PT Syarikat Cahaya Media, hasil penelitian ini menjadi dasar pengukuran kinerja, sehingga dari pihak pengelola dan pimpinan gudang dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Keterbatasan penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, penelitian ini masih berupa rancangan untuk menjadi masukan bagi gudang PT Syarikat Cahaya Media dalam melaksanakan warehouse management system. Kemudian, data pengukuran kinerja berdasarkan KPI ini hanya dilakukan selama 4 bulan, yaitu di awal tahun 2024, di bulan Januari sampai April. Hal ini tidak bisa mencerminkan kondisi di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Kemudian perhitungan cost dan benefit analysis ini dilakukan hanya pada tahapan awal investasi penerapan WMS. Kemudian perhitungan cost dan benefit masih belum mempertimbangkan benefit karena peneliti tidak mencari benchmarking atau objek penelitian yang secara setara dengan besaran gudang. Kemudian perhitungan cost benefit pada penelitian ini belum melakukan konversi perhitungan investasi awal dengan mengurangi inventaris yang sudah dimiliki oleh gudang atau perusahaan. Saran yang bisa peneliti berikan ialah pihak gudang dapat memulai mengadopsi sistem warehouse management system dalam anggaran tahun 2025 yang akan datang dengan memulai pada tahap dasar yang terus ditingkatkan hingga tahap advance sampai kompleks. Kemudian penelitian yang akan datang dapat melanjutkan penelitian ini dengan perhitungan cost benefit yang lebih lengkap sampai dengan tahap operasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.